Hubungan GDP dengan disposable income. GDP itu kepanjangan Gross Domestic Product. Ada 6 bentuk hubungan dari GDP hingga disposable income. Masing-masing GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI akan diterangkan sebagai berikut. NNP atau Net National Product adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi setelah dikurangi penyusutan, depresiasi, dan barang pengganti modal. NNI atau Net National Product adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. PI atau Personal Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba itahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. DI atau disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Transfer perusahaan meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta, di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa, contoh bantuan terhadap lembaga sosial. Subsidi perusahaan yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Contoh, saat ini pemerintah mensubsidi Garuda. Pajak tidak langsung apabila oleh pembayar pajak beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penyusutan yang dimaksud yaitu penyusutan perusahaan terhadap bangunan, mesin-mesin, dan perlengkapannya termasuk kerusakan aktivitas perusahaan yang tidak terduga. Jenis transfer payment atau pembayaran pindahan. Uang pensiun, tunjangan pengangguran, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, beasiswa dari pemerintah. Pemahaman tentang transfer payment ini. Uang yang diberikan pemerintah kepada warga, kepada masyarakat, di mana mereka dibayar bukan karena mereka sebagai pegawai negeri atau sebagai faktor produksi. Seorang PNS tiap bulan dibayar dalam bentuk gaji karena mereka itu sebagai faktor produksi. Tetapi tunjangan pengangguran, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, beasiswa dari pemerintah, uang pensiun, mereka ini dibayarkan pemerintah bukan karena mereka sebagai faktor produksi. Berbeda dengan PNS yang aktif. Mereka dibayar karena mereka memberikan kontribusi terhadap produksi. Tabel perkiraan pendapatan dan produksi nasional. Pendapatan sewa sekian rupiah, bunga sekian rupiah, pendapatan upah sekian rupiah, pendapatan dari laba sekian rupiah. Jika dijumlahkan ini yang disebut dengan pendapatan atas biaya faktor produksi sebesar sekian rupiah. Pendapatan atas biaya faktor produksi ini jika ditambahkan dengan pajak tak langsung sekian rupiah, ditambahkan dengan penyusutan sekian rupiah, ditambahkan dengan transfer perusahaan sekian rupiah, dikurangi dengan subsidi pemerintah. Ini disebut dengan pendapatan atas harga pasar. Kemudian bentuk tabel perkiraan pendapatan atau produksi nasional. Yang pertama, pengeluaran konsumsi yang disingkat dengan C sekian rupiah, pengeluaran investasi yang disingkat dengan I sekian rupiah, pengeluaran pemerintah atau disingkat dengan G government expenditure sekian rupiah, ekspor neto S dikurang M sekian rupiah. Jika dijumlahkan ini yang disebut dengan nilai produksi atas harga pasar. Bentuk keterkaitan GDP sampai dengan disposable income. Yang pertama, GNP sama dengan GDP dikurang
pendapatan warga negara asing di dalam negeri. NNP sama dengan JNP ini dikurang penyusutan atau depresiasi. National income sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung dikurang kesalahan statistik. Disposable income sama dengan NI dikurang laba yang tidak dibagi dikurang pajak atas laba perusahaan dikurang transfer perusahaan ditambah transfer payment. Personal income atau pendapatan yang siap dibelanjakan DI dikurang pajak langsung. Inilah hubungan keterkaitan antara GDP dengan disposable income. Contoh data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara sebagai berikut. Contoh data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara sebagai berikut. JNP itu sebesar 1,5 M. JNP itu sebesar 850 juta, penyusutan barang modal 100 juta, pajak tidak langsung 50 juta, transfer payment 75 juta, laba ditahan 25 juta, asuransi 15 juta, pajak langsung 25 juta. Dari informasi ini, coba kerjakan nilai NNI, NNP, PI, dan DI. Pak, di sini kan tidak diketahui beberapa poin seperti pajak tidak langsung, kesalahan statistik. Jika itu tidak diketahui, maka dianggap nol. GDP menurut lapangan usaha di Indonesia, serta pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, dan seterusnya sampai kepada jasa-jasa lain. Inilah poin untuk perhitungan GDP menurut lapangan usaha di Indonesia. Kurva Lorenz menggambarkan kumulatif pendapatan yang diterima oleh kumulatif penduduk di suatu daerah tertentu. Kita lihat dalam bentuk gambar, pada sumbu vertikal menunjukkan persentase pendapatan, pada sumbu horizontal menunjukkan penerimaan pendapatan. Ini garis 45 derajat yang menunjukkan garis pemerataan. Artinya, garis pemerataan ini memiliki 45 derajat. Artinya, sepanjang garis ini, nilai sumbu vertikal sama dengan nilai pada sumbu horizontal. Jika persentase pendapatan 30, maka persentase penerimaan pendapatan 30 sama. Jika persentase pendapatan naik menjadi 50, persentase penerimaan pendapatan naik menjadi 50. Jika persentase pendapatan naik menjadi 80, persentase penerimaan pendapatan oleh warga masyarakat naik menjadi 80. Ini artinya persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh JNP atau GDP dibagi rata untuk semua warga. Bagaimana jika persentase pendapatan 30, tetapi persentase penerimaan pendapatan 70? Artinya di sini persentase pendapatan yang 30 ini hanya dinikmati oleh sebagian besar, yaitu dalam hal ini 70% golongan atas. Maka dikatakan tidak merata. Bagaimana jika persentase pendapatan 50, sementara yang menikmati persentase penerimaan pendapatan itu 100% golongan atas? Maka dikatakan ini sangat tidak merata. Pemerataan yang adil itu di sini, sepanjang garis ini. Jika di sini, semakin jauh dari sini, semakin tidak merata. Semakin dekat ke garis ini, semakin merata. Semakin jauh dari garis warna putih ini, semakin tidak merata. Semakin jauh
jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal semakin tinggi tingkat distribusi pendapatannya. Distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol. Dengan kata lain, semakin dekat ke garis warna putih tadi, sebaliknya suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya makin mendekati 1. Inilah kurva distribusi pendapatan yang relatif merata. Pada sumbu vertikal menunjukkan persentase pendapatan, persentase penerimaan pendapatan. Nah, sepanjang garis inilah garis pemerataan. Yang ini kurva Lorenz. Jarak dari garis warna putih ini, garis 45 ini ke kurva Lorenz sangat dekat dibandingkan dengan yang ini. Jika di sini jarak dari kurva Lorenz dengan garis pemerataan sangat jauh, maka distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Yang ini relatif yang merata. Koefisien Gini ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Jika garis 45 ini garis pemerataan, kemudian yang ini kurva Lorenz, luas kurva Lorenz ini kita misalkan dengan nilai A. Jarak dari sini ke sini sebesar OA, kemudian ini B. Berarti ini segitiga. Waktu SMA, luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Jika ini 5, ini 10, tingginya 10, maka luas segitiga ini 5 dikali 10, 50 dibagi 2, 25. Itulah luas segitiga OAB. Koefisien Gini atau ke G sama dengan luas bidang A. Berarti ini. Dari garis pemerataan sampai ke kurva Lorenz, inilah luas bidang A. Dibagi luas segitiga OAB. Jika koefisien Gini lebih kecil daripada 0,3, maka dikatakan tingkat ketimpangan rendah, artinya semakin dekat ke garis warna putih ini. Jika koefisien Gini sama dengan 0,3, dikatakan tingkat ketimpangan moderat. Jika koefisien Gini lebih besar 0,3, dikatakan tingkat ketimpangan tinggi. Contoh, luas kurva Lorenz 300. 300 ini didapat dengan menggunakan integral. Ini hanya pemisalan. Persentase penerimaan pendapatan pada sumbu horizontal 30, persentase pendapatan kita misalkan 60. Maka koefisien Gini, luas bidang A ini dibagi dengan luas segitiga OAB. Luas bidang A tadi dikatakan 300. Persentase penerimaan pendapatan berarti nilai pada sumbu mendatar, yaitu alas, sebesar 30. Ini 30. Persentase pendapatan ini 60. Maka luas segitiga ini, ya, luas segitiga ini setengah alas dikali 30 dikali 60. Setengah alas dikali tinggi. 30 dikali 60, 1800 dibagi 2 menjadi 900. Maka koefisien Gini 300 dibagi setengah alas dikali tinggi, yaitu sebesar 300 per 900 sama dengan 0,33, yaitu koefisien Gini 0,33, yang artinya koefisien Gini itu lebih besar dari 0,3. Maka dikatakan tingkat ketimpangan tinggi. Perlu kita ketahui bagaimana siklus kegiatan perekonomian pada sumbu vertikal JNP, pada sumbu horizontal tahun. Misalkan JNP pada tahun 2017 Rp6, pada tahun 2018 Rp10, pada tahun 2019 Rp8, pada tahun 2020 Rp14. Nah, yang ini disebut sebagai pendapatan nasional potensial. Artinya, jika semua faktor produksi digunakan, inilah
pendapatan nasional yang potensial. Tetapi yang aktual ada pada warna biru ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Pada tahun 2018, pendapatan nasional potensial itu sebesar 8. Tetapi yang aktual 10. Pada tahun 2019, yang potensial di sini, tapi yang aktual di sini. Pada tahun 2020, yang aktual di sini, yang nyata, tapi yang potensial di sini. Selisih masing-masing ini akan menimbulkan gap. Maka dengan demikian, pada posisi seperti ini, dikatakan perekonomian sedang ekspansi atau berkembang. Sementara posisi waktu turun seperti ini, dikatakan perekonomian mengalami kontraksi atau perlambatan. Sekian dan terima